Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama nama saya Najib Hidayatullah. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi, di sini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menggambarkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai landasan untuk mencapai tujuan nasional, menciptakan keadilan sosial, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut adalah penjelasan tentang 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara menjunjung tinggi ajaran agama dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan pentingnya toleransi antar umat beragama dan kebebasan beragama, dengan tujuan menjaga kerukunan antar masyarakat yang berbeda keyakinan. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan bahwa setiap individu harus dihormati hak-haknya sebagai manusia yang bermartabat. Prinsip ini mendorong adanya keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlakuan yang adil terhadap setiap warga negara. Lalu yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Sila ini menekankan pentingnya rasa nasionalisme dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menekankan sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia, di mana keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila ini menggambarkan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses politik dan mengambil keputusan yang bijaksana. Lalu yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menegaskan bahwa setiap negara berhak atas keadilan sosial, termasuk pemerataan ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Sila ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan di masyarakat. Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam berbangsa dan bernegara, mengatur hubungan antar warga negara, serta menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi saya sudah menjelaskan apa itu Pancasila. Dan selanjutnya saya ingin menunjukkan video wawancara yang sudah saya buat terkait Pancasila. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Najib dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membuat video wawancara terkait pertanyaan seputar Pancasila. Saat ini di sebelah saya sudah ada narasumber yaitu Saudara Fahmi Irfan. Pada video wawancara ini saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apakah pembelajaran tentang Pancasila penting di Indonesia? Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawabnya. Jadi, pembelajaran tentang Pancasila itu penting di Indonesia dikarenakan Pancasila itu sangat penting untuk menjadi suatu fondasi negara dan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman kehidupan dari masyarakat Indonesia. Dan juga Pancasila itu bukan hanya konsep teoretis, tapi juga warisan ideologis yang dirancang untuk menjaga keutuhan bangsa dalam beragama, budaya, agama, dan etnis. Dalam situasi apapun, Pancasila itu membantu kita berpegang pada prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Untuk pertanyaan kedua, menurut Gimana? Anda, apakah nilai-nilai Pancasila sudah terjalankan di Indonesia? Kalau Pancasila sudah hmm, mungkin tidak seragam ya, jadi ada banyak
Contoh-contoh yang sudah diterapkan di bangsa Indonesia sendiri dari nilai Pancasila seperti gotong royong yang sering dilakukan oleh masyarakat, dan juga ada beberapa toleransi yang masih dijaga di wilayah multikultural. Tapi di sisi lain juga kita banyak sekali melihat ketimpangan dari fungsi Pancasila itu sendiri seperti radikalisme, SARA, dan lain-lain. Dan juga adanya ketidakadilan budaya sosial itu membuktikan bahwa Pancasila itu tidak terlalu diterapkan secara fungsional, dan juga ada beberapa yang masih ada masalah yang harus diperbaiki dari Pancasila untuk diterapkan dengan sebaik-baik mungkin di negara Indonesia. Hmm. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Anda, bagaimana pengaruh Pancasila di tengah era globalisasi dan digitalisasi? Oke, pengaruh Pancasila di era globalisasi itu s- justru menjadi sangat-sangat penting ya, karena di era globalisasi itu kan banyak sekali informasi yang bertebaran yang sangat-sangat universal lah. Jadi Pancasila itu sebagai penengahnya untuk menjaga moral dan juga ideologi suatu negara. Jadi Pancasila itu sejalan untuk mencegah adanya permasalahan yang ada di era globalisasi. Dan juga Pancasila itu penting untuk menjaga identitas bangsa di era globalisasi yang membawa pengaruh budaya dan nilai asing melalui pendidikan ini. Jadi generasi mudanya itu diajarkan nilai-nilai kebangsaan yang dapat menjadi filter terhadap arus globalisasi, sekaligus menjaga keutuhan, persatuan, dan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Ya, Jadi kesimpulannya, apakah pembelajaran tentang Pancasila penting itu? Jadi ini ya sangat penting karena untuk menjaga persatuan Indonesia, untuk membuat masyarakat Indonesia jadi lebih rukun lah. Nah, untuk kedua, berarti ada yang udah, ada yang belum lah ya. ya benar. Nah, kalau pengaruh Pancasila di tengah era globalisasi untuk membatasi Indonesia dari pengaruh-pengaruh global ya. Ya, Jadi sekian sesi wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih pada narasumber karena telah meluangkan waktu untuk membuat video wawancara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Hidayatullah. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan membuat video wawancara terkait pertanyaan seputar Pancasila. Saat ini di sebelah saya sudah ada narasumber, yaitu saudara Bapak. Pada video wawancara ini, saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan untuk Bapak. Nah, jadi pertanyaan pertama, menurut pendapat Anda, apakah pembelajaran tentang Pancasila penting di Indonesia? Baik, menurut saya pelajaran Pancasila di Indonesia itu sangat penting karena Pancasila itu adalah dasar dari negara Indonesia itu sendiri. Jadi penting lah ya di Ya, Indonesia. sangat penting. Sangat penting. Nah, jadi yang untuk pertanyaan kedua, menurut pendapat Anda, apakah nilai-nilai Pancasila sudah terjalankan di Indonesia? Menurut pendapat saya, ada yang sudah terjalankan, ada yang belum. Yang sudah apa tuh? Yang sudah Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya? Contohnya di Indonesia dibebaskan untuk menganut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Kalau untuk yang belumnya? Yang belumnya sisanya. Apa contohnya satu? Contohnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya dari kasus-kasus belakangan ini banyak sekali pihak-pihak yang memanfaatkan kedudukannya untuk kebaikan dirinya sendiri, tidak untuk kemaslahatan masyarakat.
Jadi mementingkan diri sendiri. Ya benar, mementingkan diri sendiri. Jadi tidak adil. Tidak adil. Nah, untuk pertanyaan terakhir, menurut pendapat Anda, bagaimana pengaruh Pancasila di tengah era globalisasi dan digitalisasi ini? Menurut pendapat saya, pengaruh Pancasila di era globalisasi ini adalah sebagai penyaring dari pengaruh globalisasi yang buruk. Jadi dengan adanya Pancasila itu kita bisa mengetahui mana pengaruh globalisasi yang baik dan mana pengaruh globalisasi yang buruk. Jadi untuk menyaring budaya-budaya juga ya? Ya betul sekali. Nah, tadi sudah ada pendapat dari narasumber kita. Jadi intinya dari pertanyaan pertama, apakah belajar tentang Pancasila penting? Ya sangat penting, apalagi di era sekarang ya. Dan untuk yang kedua, apakah nilai Pancasila sudah terjalankan? Ya ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum. Contohnya tadi kebebasan dalam beragama yang sudahnya. Kalau yang belumnya mungkin keadilannya masih belum. Nah yang tiga, bagaimana pengaruh Pancasila? Tadi sudah ada pendapat dari sumber kita ya, untuk membatasi diri kita dari budaya-budaya luar bisa. Jadi yaudah, saya ucapkan kepada narasumber karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita sudah menyaksikan video wawancara yang sudah saya buat bersama dua narasumber. Dari video wawancara tersebut bisa saya simpulkan jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah saya buat. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pembelajaran tentang Pancasila penting di Indonesia? Kedua narasumber menjawab penting dengan berpendapat karena dalam nilai-nilai Pancasila mengajarkan moral dan juga Pancasila bukan hanya konsep teoritis tapi juga warisan ideologi yang dirancang untuk menjaga keutuhan bangsa, agama, dan budaya. Dengan belajar Pancasila, kita bisa menjadi warga negara yang memiliki jiwa persatuan, jiwa toleransi, dan juga jiwa keadilan. Nah, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda apakah nilai-nilai Pancasila sudah terjalankan di Indonesia? Kedua narasumber menjawab ada yang sudah dan ada juga yang belum. Untuk yang sudah, contohnya seperti toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia. Namun masih ada radikalisme yang terjadi di Indonesia dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, yang bagaimana hal itu bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara harus lebih peka dalam menegakkan keadilan di Indonesia ini supaya nilai-nilai Pancasila terjalankan sebagaimana mestinya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, menurut Anda bagaimana pengaruh Pancasila di tengah era globalisasi dan digitalisasi? Kedua narasumber menjawab pengaruh Pancasila di tengah era globalisasi dan digitalisasi ialah sebagai pedoman dalam menjaga identitas nasional, memandu pemanfaatan teknologi secara etis, dan memperkuat toleransi serta persatuan. Nilai-nilai Pancasila membantu masyarakat menyaring pengaruh asing tanpa kehilangan jati diri, mendukung pemerataan akses teknologi, dan mendorong keadilan sosial di tengah perubahan ekonomi global. Nah, jadi dari kesimpulan yang sudah saya buat, saya sebagai warga negara Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia, baik dari pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, untuk harus bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan, serta menguatkan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter. Dengan komitmen bersama, Pancasila akan terus menjadi penjaga identitas dan penggerak kemajuan bangsa, membawa Indonesia menuju cita-cita sebagai negara yang adil, makmur, dan bermartabat di mata dunia. Nah, sekian video seputar Pancasila yang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.